Halo guys, perkenalkan kami dari kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, perspektif sosiokultural, topik 4, ruang kolaborasi. Yang beranggotakan, yang pertama yaitu Agita Indah Pramesti, yang kedua Astri Puji Rahayu, yang ketiga Dita Wulandari, yang keempat Wahyu Wulandari, dan yang kelima Lina Mariana. Pertanyaan nomor 1. Apa pandangan masing-masing anggota kelompok tentang pembelajaran pada Zone of Proximal Development atau ZPD yang mempengaruhi proses pendidikan serta pembelajaran? Menurut Agita, pembelajaran pada Zone of Proximal Development yang mempengaruhi proses pendidikan serta pembelajaran ialah Zone of Proximal Development atau ZPD yang memperhatikan peserta didik dalam proses pembelajaran. Salah satunya, pendidik menggunakan sistem AMONG dalam proses pembelajaran. Kemudian, menurut Astri, ZPD bagus diterapkan dalam pembelajaran karena guru dapat mengetahui apa yang peserta didik lakukan secara mandiri, apa yang peserta didik dapat lakukan tetapi membutuhkan bantuan orang lain, dan yang terakhir, apa yang peserta didik tidak dapat ia lakukan. Kemudian, menurut Dita, pembelajaran pada Zone of Proximal Development atau ZPD yang mempengaruhi proses pendidikan serta pembelajaran ialah proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik atau kemampuan peserta didik, sehingga peserta didik berkembang secara optimal. Kemudian menurut Wulan, pembelajaran pada Zone of Proximal Development atau ZPD yang mempengaruhi proses pendidikan serta pembelajaran yaitu salah satunya peserta didik dapat berinteraksi dengan rekan sebaya atau para ahli materi. Dalam ZPD, peserta didik dapat belajar dari rekan atau para ahli materi dalam suatu bidangnya. Hal ini menunjukkan peserta didik mengembangkan keterampilan sosial dan mampu belajar dari orang lain. Kemudian yang terakhir, menurut Lina, pembelajaran pada Zone of Proximal Development atau ZPD merupakan jarak antara kemampuan peserta didik untuk melakukan tugas-tugas di bawah bimbingan orang dewasa dengan pemecahan masalah secara mandiri sesuai dengan kemampuan peserta didik. Dalam daerah ini, pendidik akan mengetahui batasan di mana peserta didik itu dapat memahami suatu konsep itu sendiri, dan di mana peserta didik itu memerlukan orang lain yang lebih berpengetahuan. Selanjutnya, kesimpulan tentang pembelajaran pada Zone of Proximal Development atau ZPD menurut kelompok kami adalah tingkat kemampuan seseorang untuk melakukan tugas atau memecahkan masalah secara mandiri atau di bawah bimbingan orang dewasa. Pembelajaran pada Zone of Proximal Development dalam proses pembelajaran di kelas disesuaikan dengan karakteristik atau kemampuan peserta didik, sehingga peserta didik dapat berkembang secara optimal. Selanjutnya, pertanyaan kedua yaitu, apa pandangan masing-masing anggota kelompok tentang kesiapan mengajar dengan memperhatikan pembelajaran pada Zone of Proximal Development atau ZPD pada peserta didik? Menurut Agita, kesiapan saya dalam mengajar dengan menggunakan ZPD ini bisa dibilang sedang dalam proses pengembangan dan tidak dapat dikatakan belum siap juga, karena masih memahami karakter tiap peserta didik. Namun, hal itu akan terus saya tingkatkan dengan lebih memahami karakteristik siswa dan disesuaikan dengan pembelajaran agar tidak terlalu susah dan tidak terlalu mudah juga, serta menyesuaikan dengan tingkat pengetahuan dan keahlian para peserta didik saya. Kemudian, menurut Astri, Vygotsky menyatakan bahwa seorang pengajar itu harus mencari dan mengetahui ZPD siswa agar dapat memberikan bantuan belajar. Jika pengajaran diberi begitu saja sehingga tidak tepat pada ZPD siswa atau terlalu mudah atau sebaliknya terlalu sulit, maka siswa tidak akan mengalami proses belajar yang optimal. Selain itu, siswa akan mengalami kebosanan atau rasa tertekan selama belajar. Selanjutnya, menurut Dita, kesiapan saya dalam mengajar dengan memperhatikan ZPD tentu belum maksimal. Masih banyak yang harus saya pelajari tentang ZPD tersebut. Saya harus berusaha menambah wawasan tentang ZPD tersebut agar dapat menerapkannya pada pembelajaran yang saya ampu nanti. Selanjutnya, menurut Wulan, kesiapan saya dalam mengajar dengan memperhatikan pembelajaran ZPD masih belum maksimal. Namun, saya akan terus meningkatkan kesiapan saya dengan menambah wawasan dan pengetahuan terkait pembelajaran ZPD ini.
Hal yang mungkin harus disiapkan pendidik dalam penerapan pembelajaran ZPD diantaranya: yang pertama, memiliki pengetahuan yang luas terkait pembelajaran ZPD. Yang kedua, mengetahui dan memahami bentuk tes diagnostik peserta didik yang bertujuan untuk melihat level terendah dan level tertinggi dari pengetahuan peserta. Selanjutnya, menurut Lina, kesiapan saya dalam mengajar dengan memperhatikan pembelajaran ZPD masih belum bisa dikatakan siap. Masih banyak hal yang harus saya pelajari. Mengingat maksud dari ZPD adalah menitik beratkan pada interaksi sosial akan dapat memudahkan perkembangan anak. Ketika peserta didik melakukan pekerjaannya di sekolah sendiri, perkembangan mereka kemungkinan akan berjalan lambat. Kemudian dari 4 pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa kesiapan mengajar dengan memperhatikan pembelajaran pada zone proximal development masih di tingkat sedang dan belum maksimal, karena kami perlu menambah wawasan dan pengetahuan terkait pembelajaran ZPD. Mengingat maksud dari ZPD adalah menitik beratkan pada interaksi sosial akan dapat memudahkan perkembangan anak. Selanjutnya, pertanyaan yang ketiga, apa persamaan dan perbedaan pandangan tentang pembelajaran pada Zone of Proximal Development atau ZPD yang mempengaruhi proses pendidikan yang dimiliki? Persamaannya, kesiapan kami dalam mengajar dengan memperhatikan pembelajaran ZPD masih belum bisa dikatakan siap. Masih banyak hal yang harus kami pelajari dan mengingat. Maksud dari ZPD adalah menitik beratkan pada interaksi sosial akan dapat memudahkan perkembangan anak. Ketika peserta didik mengerjakan pekerjaannya di sekolah secara mandiri, perkembangan mereka kemungkinan akan berjalan lambat. Untuk memaksimalkan perkembangan, peserta didik sebaiknya bekerja dengan teman yang lebih terampil yang dapat memimpin secara sistematis dalam memecahkan masalah yang lebih kompleks. Sebagai seorang pendidik yang nantinya memfasilitasi pembelajaran bagi peserta didik, saya masih terus mempersiapkan diri dengan memahami pembelajaran ZPD lebih dalam lagi. Sedangkan perbedaannya, setiap peserta didik berasal dari latar belakang, kebiasaan, dan cara berkomunikasi yang berbeda. Dalam pembelajaran ZPD, penerapan strategi dan metode serta media dalam pembelajaran disesuaikan dengan karakteristik siswa, sehingga diharapkan peserta didik mampu beradaptasi dengan situasi belajar dan menghasilkan perubahan dan pengalaman mengajar. Apa persamaan dan perbedaan pandangan tentang mengajar dengan memperhatikan pembelajaran pada Zone of Proximal Development atau ZPD yang pada peserta didik yang dimiliki? Persamaannya, kelompok kami berpandangan bahwa Zone of Proximal Development atau ZPD dengan scaffolding adalah pembelajaran yang memberikan bantuan kepada peserta didik hingga peserta didik dapat belajar secara mandiri dengan memberikan pemecahan masalah oleh guru untuk memfasilitasi, mendampingi, melatih dan mendorong kemampuan dan berpikir tingkat tinggi peserta didik. Perbedaannya, yang pertama, memikirkan keaktifan peserta didik ketika menerapkan pembelajaran berbasis ZPD. Yang kedua, mencoba memahami asesmen diagnostik sebagai sarana untuk melihat kemampuan terendah sampai tertinggi peserta didik. Dan yang ketiga, melibatkan interaksi sosial dalam perkembangan peserta didik agar memudahkan proses pembelajaran ZPD. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.